Saya tidak hanya sebagai sound engineer, tapi saya juga vendor. Jadi supply untuk sound system, supply juga untuk peralatan musik, dan supply juga untuk manpower. Kalau pekerjaannya sound engineer ya kayak juru masak. Channel 1 ada bass drum, channel 2 ada bass gitar, dan selanjutnya diramu, dimasak jadi bagus, jadi satu harmoni yang indah. Karena kalau tanpa dibalance dengan baik, tanpa di-mix, tanpa dicampur dengan baik, ya hasilnya belum tentu baik. Bukan sound yang harus dihandle, kesulitannya. Riders dari artis yang makin berkembang, karena pengisi acaranya kan setiap tahun ganti. Ketika yang main cuman trio, ya tahun ke tahun trio nggak jadi masalah. Terus kadang kan ada Twilight Orchestra, kadang ada George Benson, pernah ada juga Toni Braxton, pernah ada juga Santana. Berarti kan berkembang. Kalau saya banyak di luar ini yang banyak musisi baru tampil di sini, dan semua orang nonton nih karena masuknya lewat sini. Cuman kesulitannya nggak ada, kesulitan itu tergantung dari siapa yang main, siapa yang tampil, kontennya. Ya pastinya senang, setiap tahun senang kok, nggak pernah ada masalah. Yang sangat menyenangkan ketika ada grup band yang tampil bagus gitu. Kadang kita nggak tahu namanya gitu, tapi ketika mereka waktu itu pernah Snarky Puppy, sebelum kita semua nonton mereka di YouTube, mereka main di sini, apa ya kok bagus gitu. Ketika mereka udah naik ke puncak, oh ini yang dulu main di Java Jazz. Semua senang, semua senang. Penonton senang, kita yang kerja juga senang. Nah, kalau mikrofon tidak ada kesulitan, tapi kalau musical instrument sih ya. Gimana tuh? Kita upayakan bisa. Memang kita usahakan backline itu semua kita punya, 99% kita ada. Karena yang sulit adalah ketika mereka minta barang yang vintage, produk tahun 73, 74. Kalau instrumen enggak, karena musik instrumen adalah untuk musisi. Kalau sound system ada mixer baru, ya kita harus belajar dulu sebelum dipakai. Paling tidak, kalau musical instrumen, musisinya belajar dulu baru order ke kita gitu. Berkembang sekali ketika tahun 85, 86, 20 band saya pegang. Krakatau, Karimata, Twilight Orchestra, Erwin Gotawa, Elva Sisuria, semua saya yang pegang. Karena ketika itu belum ada sound engineer. Sound engineer masih ikut di rental company. Saya punya rental namanya RAM dulu. Semua kalau nyewa di rental company kita, sound engineer-nya udah include. Berkembang, akhirnya Ceylon Seven punya, Noah punya, Tulus punya, ini semua punya. Gitu, sekarang berkembang pesat, dan itu bukan income yang kecil untuk sound engineer gitu. Saya belajar dari buku, dan 80% otodidak karena nggak ada sekolahnya. Kan ini udah gampang, tutorial ada di YouTube, semua ada. Nggak harus lihat mixernya baru bisa belajar. Kita online aja bisa belajar. Tugas saya di Java Jazz adalah bukan advisor, tapi saya jaga gawang. Karena ketika ada perbedaan dari peralatan, cara kerja, kadang-kadang kan alatnya baru, konsolnya baru, sound engineer kesulitan, di lagu kedua kita take over. Gitu. Sudah janjian di situ. Itu di technical meetingnya Java Jazz sudah disampaikan. Jadi kalau ada kesulitan, kita yang handle. Selama mereka nggak ada kesulitan, silakan jalan terus. Kalau punya cita-cita nggak harus jadi dokter sama insinyur, jadi sound engineer lah gitu. Sekarang negara terbanyak artis atau musisinya di Asia adalah Indonesia. Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, kalau nggak ada konser asing mereka nyungsep gitu. Tapi di kita, artis kita luar biasa.
ada Tulus, ada Raisa, ada Isyana, ada Glenn, ada Tompi, ada banyak grup band ratusan gitu. Jadi kalau mereka satu sound engineer bisa pegang 4 band aja, wah. Jadi nggak usah kecil hati. Untuk anak-anak muda, ini yang sudah tua.